itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Dikarenakan apa? Dikarenakan menurut Harun bahwa ayat tersebut masih diragukan. Nah, tetapi dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, ternyata kita mendapatkan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Meskipun kita pun mendapatkan tambahan wawasan, yaitu mengenai adanya frasa di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menonton channel Apologetika Islam, di mana kita akan membahas terkait adanya doktrin di dalam kekristenan. Dengan adanya doktrin ini, tentu saja ketika doktrin ini hancur, atau memang bisa dibuktikan terkait ketidakabsahannya dalil-dalil yang digunakan oleh orang Kristen, maka doktrin yang ada pun dikarenakan dasarnya lemah yang bisa kita buktikan, maka doktrin yang ada yang diyakini oleh orang-orang Kristen sungguh tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita bahas saat ini yaitu mengenai adanya pernyataan-pernyataan dari adanya para sarjana Kristen mengenai kenaikan Yesus Kristus. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share channel Apologetika Islam, silahkan dibantu. Jika memang menurut Anda channel ini bermanfaat, jadi jangan lupa berikan pula komentar yang positif terkait masalah kenaikan Yesus Kristus. Anda nanti akan mendapatkan adanya kalimat yang secara jelas maupun tegas di sarapan pagi. Di sini dinyatakan oleh pihak sarapan pagi bahwa Yesus itu naik ke atas surga di suatu tempat Bukit Zaitun. Lalu bagaimana dengan pandangan seperti halnya jika kita melihat adanya pernyataan dari mantan pendeta di website mantan Kristen sendiri, misalnya yaitu bengcumenggugat.com. Di dalam artikelnya, ketika dia membahas tentang Yesus 2 kali naik ke surga, dia mengangkat terkait adanya Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20 dan juga Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53. Di dalam artikelnya, dia banyak mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus memberikan pernyataan pula. Dari adanya lokasi Galilea dan juga Betania, jika kita melihat peta, ternyata tempat tersebut berjauhan, tidak berdekatan. Kalau posisi berjalan, entah berapa jam harus berjalan. Tetapi bagi sarapan pagi ternyata berbeda, teman-teman. Tidak mengarah kepada dua tempat, tetapi berkeyakinan bahwa Yesus sendiri naik ke surga di tempat Bukit Zaitun, dekat Betania. Jika kita melihat adanya sumber-sumber biblika, khususnya dari Injil sendiri, kita melihat adanya beberapa permasalahan. Jika kita mencermati adanya data-data yang disampaikan oleh para sarjana Kristen, ternyata dalil-dalil mengenai kenaikan Yesus Kristus tersebut begitu sangat lemah dan bahkan bermasalah. Ketika dalil yang digunakan bermasalah dan tidak mendasar sama sekali, tentunya doktrin yang dibangun pun bisa dinilai lemah. Ibarat seseorang itu berdiri di atas lumpur yang dimana lumpur tersebut ternyata bisa menyedot dirinya. Artinya bahwa memang tidak bisa dijadikan sebagai landasan, terlebih sebagai landasan teologis. Nah, terkait adanya ayat-ayat yang barusan saya sampaikan, selain di dalam Injil pun, ternyata kisah para rasul pun selalu digunakan sebagai pembuktian oleh orang-orang Kristen bahwa kisah para rasul
pasal 1 ayat 9 hingga 12 itu membuktikan bahwa Yesus yang katanya naik ke atas surga berada di Bukit Zaitun. Nah, dari adanya seperti halnya Injil Yohanes, ternyata dia 1000 bahasa mengenai adanya kenaikan Yesus Kristus. Lalu bagaimana halnya dengan dasar-dasar sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Kristen mengenai Injil Lukas, Injil Markus misalnya. Di sini jika Anda melihat adanya buku ini, yaitu Iman Kristen Harun Hadi Wijono, ternyata pada halaman 341 dia mengutarakan seperti ini. Dari adanya Markus pasal 16 ayat 19 hingga 20, Saudara Harun sendiri itu menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Markus pasal 16 ayat 19 hingga 20 itu termasuk ayat yang diragukan. Ketika orang-orang Kristen menjadikan ayat tersebut sebagai ayat dasar mereka dalam membuktikan kenaikan Yesus Kristus, tetapi ternyata masih bermasalah, tentu saja dampak atau efek dari penggunaan ayat pada Markus pun bisa dikatakan bermasalah pula. Karena tidak mungkin keyakinan doktrin yang ada itu tidak bermasalah ketika dalil-dalil yang mereka gunakan pun ternyata masih bermasalah. Nah, itu dari pandangan Saudara Harun. Bagaimana dengan adanya pandangan-pandangan lain terkait adanya seperti halnya dari kitab Injil lainnya? Menurut Ensiklopedia Alkitab masa kini, jika Anda membaca di sini, ini adalah bukunya. Apa yang dinyatakan, yaitu pada halaman 119, mengenai adanya naik atau kenaikan Tuhan Yesus, disampaikan seperti ini. Di sini dengan jelas menyatakan Ensiklopedia Alkitab masa kini, sebagaimana yang disampaikan oleh Harun sendiri, bahwa Markus pasal 16 ayat 19 hingga 20 itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Dikarenakan apa? Dikarenakan menurut Harun bahwa ayat tersebut masih diragukan. Nah, tetapi dalam Ensiklopedia Alkitab masa kini ternyata kita mendapatkan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Meskipun kita pun mendapatkan tambahan wawasan, yaitu mengenai adanya frasa di Lukas pasal 24 ayat 51, di mana dan terangkat ke surga itu tidak terdapat di dalam tulisan tangan PB. Contoh saja, sebagai halnya Kodeks Sinaiticus. Itu tidak ada sama sekali frasa atau kalimat adanya tulisan dan terangkat ke surga. Siapakah yang patut dipersalahkan? Siapakah yang telah mengubah terkait adanya frasa yang ditambahkan di dalam Lukas? Termasuk pula adanya ayat-ayat yang ada di dalam Injil Markus? Apakah Tuhan sendiri yang patut dipersalahkan? Ataukah manusianya? Di mana manusia itu pun termasuk orang yang menyunting, orang yang menyalin dan menerjemahkan Bible. Silakan Anda putuskan sendiri. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maaf jika sekiranya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.